Contoh Dari hasil kasus. anamnese dan pemeriksaan, didapatkan data Nyonya Amarilis, umur 26 tahun, G1P0A0, umur kehamilan 36 minggu, datang ke PMB dengan riwayat telah menikah 6 tahun dan baru hamil saat ini. Mengeluh pusing sejak 2 hari ini, badan merasa lemas, bidan melakukan pemeriksaan dengan hasil tinggi badan 144 cm, berat badan 58 kg, tensi 145 sistol, dan diastol 100, pernapasan 26 kali per menit, nadi 92 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, serta dilakukan pemeriksaan laboratorium kadar Hb 9 gram persen. Protein urin positif 2, HbSAg non-reaktif. Untuk penggunaan kartu skor Puji Rohyati, kita tuliskan nama pasien, umur ibu, pendidikan, alamat, kabupaten, pekerjaan, kemudian hamil pertama, umur kehamilan 36 minggu atau 8 bulan lebih, di PMB. Untuk faktor resiko, skor awal ibu hamil, kita tulis 2 pada trimester 3 awal. Kemudian, terlalu lambat hamil atau kawin lebih dari 4 tahun, karena tadi 5 tahun, kita tulis 4. Kemudian, karena tinggi badannya 144 kurang dari 145, terlalu pendek. Kita tulis di skor sini. Kita lingkari biar gampang. Kemudian karena ibu anemi, kita tulis kurang darah. Kita tulis 4 skornya. Kemudian karena ada tanda-tanda preeklamsi berat, diantaranya ada protein urin positif 2, kemudian diastol lebih dari 90, kita tulis di sini skornya 8. Kita total, jumlah skornya jadi 22. Di sini termasuk kehamilan resiko sangat tinggi karena skornya lebih dari 12. Perawatan oleh dokter, kemudian rujukan ke rumah sakit, kemudian penolongnya dokter. Di sini kita centang rujukan dini berencana. Lalu kita isi rujuk dari bidan, kemudian rujuk ke rumah sakit. Rujukan RDB, rujukan diri berencana, kita tulis faktor resikonya. Ada terlalu lambat hamil. Kemudian terlalu pendek. Kemudian kurang darah. Kemudian preeklamsi berat. Tempat bersalinnya di rumah sakit, penolongnya dokter. Baik Ibu, Ibu Amarilis ya Bu ya. Tadi sudah saya lakukan pemeriksaan ya Bu ya, dan sudah saya masukkan ke dalam kartu skor Puji Rohyati ini. Tujuan dimasukkan kartu itu apa ya Bu? Iya, tujuannya itu tadi dimasukkan ke dalam kartu skor ini untuk mengetahui ya Bu ya, resiko apa saja yang terjadi di kehamilan jenengan ini. Oh iya Ibu. Kalau saya ikutnya resiko apa Bu? Kalau Ibu berarti dari skor ini tadi, Ibu kan dapat skor 22 ya Bu ya. Iya, Bu. Dari skor 22 itu nanti saya jelaskan satu persatu ya Bu ya. Bu, apakah itu tidak berbahaya Bu? Untuk skor 22 ini termasuk Ibu masuk kehamilan yang resiko dengan sangat tinggi ya Bu ya. Itu termasuk bahaya Bu. Makanya tadi saya buatkan rujukan agar Ibu langsung bisa ke rumah sakit. Oh baik Bu. Iya. Kalau bisa bersalin ke puskesmas nggak Bu ya? Kemungkinannya tidak bisa Ibu. Lebih amannya ini langsung ditangani sama dokter spesialis kandungan ya Bu ya. Oke. Jadi untuk skor 22 ini saya izin menjelaskan ya Bu ya, satu persatu ya Bu. Iya. Yang pertama itu di sini Ibu ada skor 4 ya Bu ya. Mendapat skor 4 ini terlalu lambat hamil. Ibu untuk hamilnya nikah berapa tahun ya Bu? Ini 5 tahun baru nikah. Oh 5 tahun baru hamil. Oh iya, nikah 5 tahun baru hamil. Ini di sini skornya 4 ya Bu ya. Ini resikonya nanti bisa terjadi kelahiran prematur biasanya Bu. Kemudian tensi tinggi juga bisa seperti itu. Yang kedua di sini Ibu tinggi badan berapa Ibu? Tinggi badan 144 Bu. Ini di sini dapat skor 4 ya Bu ya. Ini karena kurang dari 145. Ini resikonya nanti terjadi CPD atau panggulnya sempit. Iya, jadi kemungkinan untuk lahiran normalnya kecil Ibu, kemungkinan nanti disesar gitu. Itu Ibu. Iya.
nggak apa-apa ya Bu ya, yang penting sehat semua gitu. Kemudian yang berikutnya itu ada pemeriksaan HB ya Bu ya. HB-nya di sini jenengan juga rendah ya Bu. HB-nya 9 Bu. Rendah ya Bu. Iya itu. Anemia itu berarti HP kurang dari berapa ya? Kalau HB 9 itu kan namanya anemia ya Bu ya. Itu HB-nya berarti harusnya di atas 11 Ibu supaya dikatakan tidak anemia. Berarti kalau 11 itu normal. Iya, di atas 11 normal. Nanti Ibu bisa itu untuk menaikkan HB-nya ya Bu ya. Bisa dengan minum tablet tambah darah, mungkin diminum ya Bu ya setiap malam. Kemudian juga dengan diimbangi makanan yang bergizi kayak protein, zat besi, daging seperti itu ya Bu ya. Kemudian di sini ada lagi ya Bu ya. Kemudian ciri berikutnya Ibu tadi tensinya tinggi ya Bu ya. Dari hasil pemeriksaan Ibu sistol dan diastolnya jenengan lebih tinggi. Yaitu lebih dari 90 ya. Ini 100 tadi ya Bu ya. Iya Bu. Ya, kemudian untuk protein urinnya juga positif 2 ini Bu hasilnya tadi Bu. Kalau misalnya reklamasi yang terjadi apa aja ya Bu? Preeklamsi yang bisa terjadi itu nanti kalau lahiran biasanya itu bisa menyebabkan resiko ke bayi juga Ibu ya. Nah, untuk ke ibunya bisa terjadi kejang saat proses persalinan. Iya. Dan untuk resiko bayinya itu juga ada Ibu. Makanya nanti ini saya kasih buat rujukan untuk ke rumah sakit untuk penanganan yang lebih lanjut biar dilakukan pertolongan persalinan oleh dokter. Gitu ya Bu ya. Iya, ada yang ditanyakan Ibu? Tidak Bu. Tidak ada. Baik, kalau begitu saya yang tanya ya Bu ya. Ini tadi di sini kan Ibu tinggi terlalu pendek ya Bu ya. Maksudnya terlalu pendek itu gimana ya Bu ya? Kalau terlalu pendek itu berarti tinggi badan kurang dari 145 cm. Iya. Dan kemungkinan terjadi CPD atau panggul sempit. Iya. Jadi tidak bisa lahiran secara Oh normal. iya, baik Ibu. Sepertinya Ibu sudah memahami ya Bu ya dengan maksud yang saya sampaikan ini. Tetap semangat, dijaga kehamilannya ya Bu ya, jangan terlalu jadi pikiran juga. Yang penting mengikuti saran kesehatan, insya Allah semuanya sehat. Baik Ibu, itu ya Bu ya yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kunjungannya ya Bu ya. Jangan lupa rutin cek lagi ya. Terima kasih ya Bu.